diakui itu didapatkan di salah satu universitas di Jepang gitu ya. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu. Jadi saya, Mas Roy, ini termasuk orang yang ya secara terus terang saya katakan tertipu begitu ya, tertipu begitu. Karena yang bersangkutan ini menyatakan diri sebagai dokter lulusan Yamaguchi, bahkan menyertakan ya gelar lengkap ya itu di KTP, yang dimana KTP itu kami juga punya fotokopinya karena kami membuat surat kuasa ya, surat kuasa hukum kepada para PH itu pada waktu awal kasus laporan polisi ini bergulir. Kami bertiga itu punya tim pembela, namanya PPK, tim pembela penegak keadilan. Itu prinsipalnya atau kliennya itu kami bertiga, RRT ya. Nah, sehingga kami juga menyertakan KTP kami kepada para kuasa hukum. Dan di situ jelas tertera nama tersebut ya, itu beserta dengan gelar depan dan belakang. Anda tahu ya, gelar doktor maupun gelar master yang diakui itu didapatkan di salah satu universitas di Jepang gitu ya. Jadi kami ini tertipu oleh seorang penipu, tetapi penipu ini berilmu. Ini yang tidak boleh juga dihilangkan teman-teman ya. Jadi yang bersangkutan bersama dengan kami itu melakukan penelitian sampai kemudian akhirnya menghasilkan buku Jokowi's White Paper ini, secara keilmuan ini valid ya. Ini valid secara keilmuan. Siapa yang menyatakan valid? Bukan kami, tapi peer reviewer, para review ya, yang mana orang-orang tersebut adalah orang-orang yang betul-betul pakar di bidangnya. Dari dua orang yang kami bisa sebutkan, yaitu satu Profesor Tono Saksono dan yang kedua adalah Dr. Ridho Rahmadi, yang bahkan ya karena mereka menilai apa yang dilakukan oleh kami bertiga ini betul-betul valid, maka mereka pun bersedia untuk menjadi saksi ahli bagi kami bertiga. Selain hadir di gelar perkara khusus ya, juga hadir mewakili kami di dalam pemeriksaan sebagai saksi ahli yang meringankan ya. Jadi mana mungkin sebuah karya oleh tiga orang yang berilmu begitu ya, itu kemudian di counter oleh salah satu dari tiga orang ini ya, kecuali apabila memang ada sebuah tekanan yang besar sekali kepada yang bersangkutan, yang tadi dugaannya itu disampaikan oleh Pak Al-Katiri atau apapun ya. Tapi yang jelas adalah bahwa manuskrip atau hasil penelitian yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini selain valid secara keilmuan ya, juga sudah menjadi bukti hukum ya, di bawah sumpah 2 kali pula. Karena yang bersangkutan RHS ini melakukan sumpah 2 kali. Pertama adalah ketika menjadi saksi, kami bersama-sama sebagai terlapor di situ. Ya, yang bersangkutan itu menggunakan 11 bab yang dia tulis di buku ini sebagai BAP, dan BAP-nya itu di bawah sumpah. Kedua adalah ketika yang bersangkutan menjadi saksi ahli pada sidang citizen lawsuit di Solo ya. Artinya bersangkutan ini sudah melakukan sumpah 2 kali. Jadi artinya secara hukum yang bersangkutan dengan alasan apapun tidak bisa lagi mencabut apa yang ditulis pada buku Jokowi's White Paper ini ya, karena itu sudah menjadi sebuah evidence based research dan sebagai bukti hukum ya. Sekali lagi saya tekankan bahwa yang melakukan validasi atas hasil penelitian kami yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper ini bukan kami, tetapi para ahli ya, para ahli yang namanya sudah berkategori internasional ya, baik Profesor Tono Saksono maupun Dr. Ridho Rahmadi. Bahkan Profesor Tono Saksono sudah membuat video untuk memberikan kesaksian ahli bahwa karya kami ini karya ilmiah yang valid ya. Kemudian saya juga ingin melakukan disclaimer sekaligus juga penyelarasan informasi, karena yang ditulis yang disampaikan oleh RHS ini pada beberapa video yang dia upload di sosial media itu menyesatkan ya. Jadi buku ini ditulis oleh 3 orang dengan proporsi. Pada awal kami berencana untuk membuat buku Jokowi's White Paper ini 500 halaman, di mana 200 halaman itu adalah RHS, 200 halaman itu saya Dr. Tifa, dan 100 halaman adalah Mas Roy Suryo ya. Tetapi ternyata
pada perjalanannya selama 1 bulan, RHS memaksakan kami untuk memasukkan kurang lebih 11 bab, sehingga dia kemudian menggeser kuota saya maupun kuotanya Mas Roy Suryo, ya, diambil oleh dia sebanyak 400 halaman lebih. Nah, kemudian bukan secara kuantitas, tetapi kalau kita menilai sebuah karya ilmiah itu kita harus menilai secara kualitas, ya. Dari 21 bab yang ada pada buku ini, Mas Roy Suryo itu menulis 6 bab atau 30% dari keseluruhan buku. Jadi kontribusi dari Mas Roy Suryo itu sangat kontributif, ya, signifikan. Tidak ada artinya 100% tanpa ada 30%. Saya menulis 4 bab kurang lebih sekitar 20%. Walaupun secara halaman saya lebih banyak, tapi secara kontribusi Mas Roy Suryo itu memberikan kontribusi lebih banyak secara kualitas, sebanyak 30%, saya 20%, dan 50% diambil oleh RHS. Sehingga di sini pun juga terlihat bahwa sulit bagi RHS untuk mencabut apa yang sudah dia tulis sebagai sebuah penelitian pada buku Jokowi. Halo, selamat datang kembali di akun saya. Mari kita bongkar satu persatu komentar-komentar para netizen terkait video tersebut ini. Ternyata si Risman maling teriak maling. Sudah cantik, pintar, berpendirian, pemberani, I love you Dr. Tifa. Alhamdulillah, kalau nggak mau RJ lanjut aja ke pengadilan biar selesai juga. Semangat berjuang Dr. Tifa demi kebenaran. Sehat selalu Ibu Tifa, Pak Roy, dan kawan-kawan. Semoga kasus ini berlanjut untuk mengungkap kebenaran. Berjuang terus Troya, perjuangkan kebenaran dan kejujuran meskipun berat dan terjal, kami bersama kalian. Makasih dokter, jangan pernah jadi termul, doa kami untukmu. Maju terus para pejuang kebenaran, salam akal waras. Maju terus rakyat yang sehat pasti mendukungmu. Ya Allah, lindungilah Bang Roy CS, jagalah keselamatan beserta keluarganya. Tolong Bu Tifa jangan pernah lemah, Allah selalu bersama, jangan ikuti Rismon. Berarti termul benar-benar menjijikkan cara bermainnya. Lanjutkan terus perjuangan Dr. CS, biar jelas siapa yang busuk hatinya jadi pembohong. Maju terus Bu Tifa. Semoga sehat selalu dan istiqomah dalam memperjuangkan kejujuran dan kebenaran. Mantap Dr. Tifa penjelasannya. Alhamdulillah lega rasanya menyaksikan pernyataan Dr. Tifa. Semangat dan terus berjuang Dr. Tifa, rakyat mendukung perjuangan dokter. Tiada hari tanpa kebohongan. Masya Allah, alhamdulillah Dr. Tifa maju terus pantang mundur demi memperjuangkan kebenaran. Insya Allah setiap langkahnya selalu dilindunginya, amin. Risma bukan lagi menjilat ludahnya sendiri, tetapi kotorannya pun dia jilat, itulah perumpamaannya. Para termul berlomba-lomba mengikuti sayembara mendapatkan Dr. Tifa karena imbalannya sangat besar. Luar biasa, demi uang segala cara digunakan, bahkan mengorbankan harkat dan martabat. Semangat terus Dr. Tifa dan Pak Roy. Kebenaran itu walau dilemahkan dan ditindas, dia pasti akan tampil. Terima kasih Dr. Tifa dan semua PH, Anda terus memelihara harapan para pecinta kebenaran. Mantap dok, semangat, kebenaran akan menang, dan bagi pengkhianat semoga dipermalukan sampai 7 turunan. Ternyata yang mengikat RJJKW pada minta maaf ke Solo agar seolah-olah orang baik pemaaf. Ijazahnya dinyatakan asli, tidak ke pengadilan soal jasa close. Semoga tetap lanjut pejuang kebenaran, jangan sampai ada RJ lagi. Semangat Dr. Tifa bersama teman-teman semua. Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Mantap Ibu Tifa, semoga tetap sehat dalam perjuangan ini. Yang suka bohong atau ngibul itu biasanya banyak omong. AFA dan ternak-ternak yang lain adalah iblis yang selalu membujuk dan menjerumuskan orang baik. Seterang benderang ini, masihkah aparat penegak hukum masih ragu atau takut bertindak? Maju terus Mbak Tifa, Mas Roy, tetaplah di jalan yang diridhoi oleh SWT. RHS sudah terlanjur bersumpah 2 kali dan itu adalah kebenaran yang tidak bisa dicabut. Halo, kalau saya pilih penjara daripada RJ. Dibui kalaupun sampai mati-matinya mati syahid. Ayo Roy, Dr. Tifa, jangan mau RJ. Rismon lagi di karantina dulu ya, belum boleh keluar dulu, lagi dicuci otaknya jadi otak termul. Sehat selalu Bu Dokter, Bang Roy, kawan-kawan dan para penasihat hukum. Kalian adalah wakil rakyat, semoga selalu dalam pelindungannya dari tangan-tangan kotor dan cara tidak sehat. Ya Allah ya Rob, lindungilah orang-orang yang terbaik negeri ini dan berikanlah hidayah kepada orang-orang yang berniat jahat. Amin ya rabbal alamin.
Semoga Allah senantiasa lindungi para pejuang kebenaran dan keadilan. Tangkap Jokowi. Alhamdulillah, Intan walau taruh dalam comberan, tetaplah Intan. Saya pengagum Dr. Tifa. Berbicara lugas, jelas, tegas, jujur, dan sulit terbantahkan. Runut dan terkonfirmasi secara ilmiah. Termu memang udah putus urat malu. Ngamis-ngamis RJ untuk para pejuang-pejuang untuk menutupi ijazah palsu Mulyono menjijikkan. Jangan RJ, kami masih butuh hiburan. Percayalah Allah akan senantiasa bersama orang-orang yang benar. Barakallah firkum Pak Roy dan Bu Tifa, Ustadz Ahmad dan semua tim pembela kebenaran yang muslim. Setelah sinyal usaha RJ meredup Setifu kembali kumat, mantaplah Bang Panci, ada partnernya menjalani hidup ke depan. Semoga Allah melindungi Bu Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo dan melakukan Risma terus berjuang untuk kebenaran rakyat bersama Bu Dr. Tifa dan Roy Suryo. Bapak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa semoga selalu dikuatkan dan diberikan kesehatan dan keteguhan hati dalam menegakkan kebenaran. Amin. Semoga Dr. Tifa beserta pejuang kebenaran selalu tabah komitmen untuk membuka tabir kepalsuan ini. Gak malu ya relawan Jokowi sekeji itu nawar-nawar RJ, malu kali ya lah. Kalau si Tifa sampai minta RJ siram air comberan lakna ke sidang, pengen dengar bonusnya berapa tahun. Tetap semangat Dr. Tifa, lanjutkan perjuangan, semoga cepat digelar di pengadilan untuk ditetapkan sebagai terpidana. Ibu Tifa harus maju terus, jangan kecewakan kami. Alhamdulillah, semoga Dr. Tifa diberi kekuatan, kesehatan sampai final, amin. Bu Dr. Tifa dan Mas Suryo terus berjuang, kami selalu mendoakanmu. Sehat selalu Bu Tifa dan Mas Suryo. Semangat terus Dr. Tifa, rakyat bersamamu. Teruskan perjuangannya Bu, Tuhan selalu menyertai Bu Tifa dan Pak Roy Suryo, Anda orang hebat. Intinya ditunggu aja pengadilan itu biar paham. Masya Allah, karena Bu Tifa teruslah berjuang membela kebenaran dan kejujuran dan era zaman edan ini. Doakan kami semua rakyat NKRI selalu menyertaimu. Semoga Allah menjabahi niat bersih perjuangan para mujahid. Amin. Dr. Tifa memang jujur, cerdas dan berdedikasi untuk masyarakat. Tawaran RJ itu bulan Februari, sekarang sudah akhir Maret. Siap-siap masuk persidangan dong, jeru Gisel menunggu kalau diputuskan bersalah. Termul ternyata banyak di sini, berapa duit ya kalau daftar jadi termul. Dr. Tifa maju terus, kebenaran dan keberanian akan mendapat ridho dari Allah SWT. Dr. Tifa adalah seorang wanita bijak sejati, seorang pahlawan wanita, analogi Ibu Kartini, habis gelap terbitlah terang. Begitu parah si Rismon pengkhianat. Terima kasih Dr. Tifa, saya tonton sampai selesai, senang lihat penampilan dan paparan Ibu. Bagi saya Ibu sudah mewakili masyarakat Indonesia untuk membela kebenaran, memperbaiki kerusakan tatanan hukum di negara ini. Pada saatnya Ibu pantas sebagai pahlawan Indonesia.